Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik? Gengs, kita bahas lagi soal V-League ya. Nah, di kompetisi KOFU V-League atau Liga Korea yang sering melintas di FYP kita biasanya adalah persaingan brutal perebutan posisi top skor, rally panjang yang menguras fisik, atau air mata kegagalan di babak playoff. Ketatnya Liga Korea ini terkenal sangat menyiksa mental dan fisik para pemainnya sepanjang musim reguler. Ya pikir aja kompetisinya aja 6 bulan, cukup lama loh itu. Nah tapi Federasi Voli Korea atau KOFU punya satu cara jenius untuk mengendurkan urat saraf para atlet sekaligus memanjakan jutaan pasang mata fans mereka. Apalagi kalau bukan ajang V-League All-Star Game. Tapi jangan salah sangka dulu kalau kalian mengira All-Star di Korea ini cuma sekedar laga persahabatan di mana para pemain cuma main santai, memukul bola pelan dan pamer senyum, kalian salah besar. Di balik kemeriahan dan tawa yang pecah di stadion, KOFU sebenarnya menerapkan sistem regulasi yang luar biasa rumit, ketat, dan penuh kalkulasi matematis. Mulai dari pembagian tim yang menggunakan algoritma performa, sistem voting lintas negara yang dilindungi filter ketat, hingga regulasi hiburan yang memaksa para pemain bintang internasional membuang urat malu mereka di lapangan. Kali ini kita akan bongkar sedetail-detailnya aturan gila dan unik di balik All-Star Liga Voli Korea. Jadi siapkan camilan kalian dan mari kita bedah datanya sampai tuntas. Oke, kita mulai dari fondasi yang paling mendasar. Bagaimana cara KOFU membagi 14 klub, 7 putra dan 7 putri ke dalam dua kubu besar, yaitu K-Star dan V-Star. Di liga-liga Amerika, pembagian All-Star biasanya sangat simpel, yaitu wilayah barat melawan wilayah timur, atau menggunakan sistem kapten yang memilih pemain bergantian. Tapi Korea nggak mau sesederhana itu. KOFU menggunakan formula berbasis peringkat akhir musim sebelumnya untuk menjaga keseimbangan kekuatan agar pertandingan tidak berjalan berat sebelah. Tim peringkat 1, 3, dan 5 akan otomatis digabungkan ke dalam satu kubu, sementara tim peringkat 2, 4, 6, dan 7 akan masuk ke kubu lawannya. Sistem ini dirotasi setiap tahun dengan perhitungan matematis yang jelimet. Dampak dari aturan ini luar biasa dramatis, gengs. Bayangin aja ya, para pemain yang seminggu sebelumnya saling adu mulut di net, saling melayangkan smash tajam ke wajah lawan, atau pelatih yang saling adu strategi di pinggir lapangan, tiba-tiba dipaksa dalam satu malam untuk duduk di bench yang sama, memakai warna jersey yang sama, bahkan harus menyusun taktik bersama. Regulasi ini sengaja diciptakan KOFU untuk meredam tensi tinggi antar klub dan menciptakan apa yang disebut mereka sebagai sportsmanship murni di depan para penggemar. Nah, sekarang kita masuk ke aturan pemilihan pemainnya yang gak kalah rumit. Siapa aja yang berhak masuk ke skuad Elite All-Star? KOFU membaginya ke dalam dua jalur penyaringan yang sangat ketat. Jalur pertama adalah fans vote alias pemungutan suara dari para penggemar. KOFU membuka situs resmi mereka selama beberapa minggu di mana para fans di seluruh dunia termasuk kita yang di Indonesia bisa memilih setter, middle blocker, spiker, hingga libero favorit mereka. Nah, tapi biar nggak terjadi fenomena di mana satu tim populer mendominasi seluruh slot pemain hanya karena faktor fandom, KOFU membatasi kuota voting. Fans hanya boleh memilih maksimal 3 pemain dari satu klub yang sama. Lalu bagaimana dengan pemain yang jago banget, kontribusinya luar biasa di liga tapi klubnya kurang populer gitu atau dia jarang tersorot media? Disinilah jalur kedua bermain, yaitu rekomendasi Komite Teknik KOFU. Federasi menyiapkan panel ahli yang terdiri dari mantan pemain senior, jurnalis olahraga Korea, dan pengamat taktis. Mereka akan melihat data statistik real time di liga berjalan. Pemain dengan presentase sukses rate attack tertinggi, akurasi setup terbaik, atau jumlah dik per set paling impresif akan langsung diberikan tiket emas oleh KOFU untuk masuk ke jajaran All-Star. Inilah pentingnya data yang sayangnya kita di sini masih belum sedetail itu. Meskipun hasil voting fans mereka berada di papan bawah, aturan ini menjaga agar laga All-Star tetap kompetitif dan dihuni oleh para monster volley yang sesungguhnya, bukan sekedar ajang adu popularitas visual semata. Seiring dengan berlangsungnya regulasi baru mengenai ASEAN Quarter atau kuota pemain Asia dalam beberapa musim terakhir nih, KOFU juga harus merobak aturan All-Star mereka agar tetap adil. Dulu All-Star didominasi penuh oleh pemain lokal Korea dan satu pemain asing non-Asia di setiap klub. Namun sekarang ledakan popularitas pemain Asia mengubah segalanya, gengs.
Kofu membuat aturan baru di mana pemain kuota Asia dan pemain asing global dimasukkan ke dalam kategori khusus yang disebut pemain asing elit. Untuk mencegah terjadinya bias voting global, di mana jutaan fans dari luar Korea Selatan bisa dengan mudah membajak seluruh posisi utama melalui cyber voting. Kofu menerapkan sistem pembobotan nilai. Suara dari fans lokal Korea Selatan memiliki bobot presentase yang sedikit berbeda atau diseimbangkan dengan suara internasional, lalu digabungkan dengan nilai dari panel ahli. Regulasi ini sangat jenius ya. Di satu sisi pemain internasional tetap mendapatkan panggung yang layak karena performa hebat mereka diakui secara resmi. Di sisi lain talenta-talenta lokal Korea Selatan nggak kehilangan tempat untuk unjuk gigi di rumah mereka sendiri. Ini adalah contoh manajemen kompetisi yang sangat dewasa dan visioner dari Kofu. Nggak seru kalau kita nggak bahas aturan yang paling gila di ajang ini. Di All Star Liga Korea, kemampuan fisik dalam melompat setinggi 3 meter atau melepaskan serve berkecepatan 110 km per jam tiba-tiba jadi nggak guna. Kenapa? Karena ada aturan nggak tertulis yang sangat kejam. Setiap poin yang tercipta wajib dirayakan dengan selebrasi joget. Ya kalian nggak salah dengar dan kalian juga tahu sendiri. Kofu bekerja sama dengan operator stadion untuk menyiapkan daftar lagu yang sedang viral saat itu. Mulai dari tantangan TikTok yang konyol, lagu K-pop papan atas, hingga musik disco lokal Korea. Begitu seorang pemain mencetak poin, musik akan langsung berdentum kencang di seluruh stadion dan pemain tersebut harus langsung maju ke depan kamera untuk berjoget. Gak cuma pemain yang ada di lapangan, para pemain di bench, bahkan jajaran pelatih yang biasanya terkenal galak, bermuka sangar, dan sering memarahi pemain di liga reguler dipaksa ikut turun ke lapangan untuk joget bareng. Kalau ada pemain yang malu-malu atau menolak joget, mereka siap-siap disoraki oleh ribuan penonton dan disenggol oleh rekan setimnya. Hebatnya lagi, Kofu mengkomersilkan aturan ini dengan sangat serius. Mereka menyediakan hadiah uang tunai yang sangat besar ya untuk kategori seremoni King dan seremoni Queen. Adalah fenomena lucu di mana para bintang voli dunia beberapa hari sebelum All Star dimulai malah sibuk menyewa studio senam atau latihan koreografi bersama penari latar demi memenangkan gelar tersebut. Ini mengubah atmosfer pertandingan dari kompetisi yang berdarah-darah menjadi sebuah festival budaya pop yang luar biasa menghibur. Melalui regulasi All Star yang unik, rumit, namun sangat menghibur ini, Kofu berhasil membuktikan satu hal kepada dunia. Olahraga profesional nggak harus selalu kaku dan menegangkan. Mereka berhasil menciptakan jembatan sempurna antara kualitas kompetisi tingkat tinggi dengan industri hiburan atau sportainment modern. Aturan-aturan ini nggak hanya memanjakan mata para penggemar gengs, tapi juga memberikan ruang bagi para atlet untuk melepaskan penat, tertawa lepas, dan merasakan kembali kegembiraan murni bermain voli tanpa tekanan target dari manajemen klub. Nah setelah mendengar ini gengs, menurut kalian aturan mana nih yang paling gila dan paling pengen kalian lihat diterapkan di kompetisi voli negara lain atau Indonesia deh? Atau juga kalian punya momen selebrasi All Star Korea yang paling favorit yang nggak bisa kalian lupain sampai sekarang? Tulis analisis dan opini seru kalian di kolom komentar di bawah. Yaudah mungkin segitu dulu aja. Terima kasih, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See ya in the next video gengs, and bye bye. Try to stay strong and fake a smile until